Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kota Hutan Qian terletak hampir 200 km sebelah barat kota Awan Terapung. Meski letaknya di tanah terpencil, namun jumlah penduduknya cukup banyak, dan sesekali wisatawan akan lewat. Tempat ini dapat dianggap sebagai rute penting ketika melakukan perjalanan dari Floating Cloud City ke New Moon City. Terik matahari dan tanah yang retak karena sinarnya membuat orang merasa lebih gelisah dari biasanya. Pada saat ini, sekelompok 6 orang muncul di jalan-jalan kota. Yang pertama dan terdepan bertubuh besar dan mengintimidasi, membawa parang perunggu sepanjang 1,5 meter. Fitur wajahnya sangat jahat, dan matanya memancarkan kebencian. Yang di belakangnya sama-sama mengenakan jaket yang terbuat dari kulit binatang, memegang pedang, pisau, gada, dan berbagai senjata. Kemunculan mereka langsung membuat suasana jalanan tegang. Semua pejalan kaki dengan cepat pindah ke sisi jalan, langkah kaki mereka juga menjadi sangat hati-hati saat wajah mereka berkerut ketakutan. Hanya sampai 6 orang ini memasuki sebuah penginapan kecil di kota, mereka akhirnya bisa merasa lega dan pergi dengan tergesa-gesa. Lelaki bertubuh besar yang mengenakan armor perak itu menghantamkan parang besar yang hampir setinggi pria dewasa ke meja terbesar di tengah penginapan, dan meraung, "Meja ini milik kakek ini sekarang, enyahlah jika kamu tidak mau mati." Keempat orang yang sedang menikmati minumannya baru saja hendak mengungkapkan kemarahannya, namun warna kulit mereka dengan cepat berubah ketika melihat wajah pria bertubuh besar itu. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat meninggalkan meja dengan patuh. Pria itu kemudian mengulurkan lengannya yang tebal dan menyapu meja, lalu dengan suara rendah meraung di tengah suara pecahnya peralatan makan yang memekakkan telinga, "Bawakan semua hidangan terbaik yang kamu miliki di penginapan ini." Pemilik penginapan sudah ada di sana untuk menyambut mereka. Saat dia melihat sisa-sisa pecahan piring dan kaca, dia merasa jantungnya berdarah. Namun, dia dengan paksa tersenyum di permukaan dan berkata, "Tuan Muda Naga Perak, mohon istirahat sebentar, minuman dan makanan akan segera datang, segera." Keenam orang itu adalah anggota kelompok tentara bayaran naga perak kota Hutan Qian yang terkenal, dan lelaki besar yang memegang parang besar itu adalah kepalanya, Yin Long, yang menjuluki dirinya sebagai naga perak. Pada usia 40 lebih sedikit, kekuatannya sebenarnya mencapai tingkat kedua dari alam mendalam sejati. Dibandingkan dengan kota Hutan Qian, di mana bahkan seseorang di tingkat keempat dari alam mendalam yang baru lahir akan dianggap kuat, dia tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang tidak dapat diatasi di sini. Karena itu, kelompok tentara bayaran naga perak menjadi kelompok tentara bayaran terkuat di kota Hutan Qian dan bertindak seolah-olah hukum tidak ada, tanpa ada yang berani memprovokasi mereka. Setelah kelompok beranggotakan 6 orang itu duduk, 5 anggota tentara bayaran lainnya kemudian mulai melontarkan segala macam sanjungan. Suara ke-6 orang itu berbicara, tertawa, dan mengumpat memenuhi seluruh penginapan. Mereka sudah lama terbiasa dengan perilaku melanggar hukum seperti ini. Pelanggan di sekitarnya menjadi lebih takut karena tirani Silver Dragon dan tidak ada yang berani berbicara lebih dari sekadar kebutuhan. Pada saat ini, kelompok 5 orang lainnya muncul di pintu penginapan. Sekilas, pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sedikit di atas 20 tahun, memiliki bentuk tubuh biasa-biasa saja, dan wajah yang tampak polos. Namun, tidak sesuai dengan ciri-cirinya, pakaiannya tetap saja sangat mewah, dan siapapun di kota akan mengunci pakaiannya selama beberapa waktu dengan mata iri dan haus yang tidak mampu untuk menjauh. Dia berdiri di depan penginapan sebentar, matanya menyapu orang-orang di penginapan dengan tatapan yang sangat arogan, seolah-olah dia sedang melihat hewan-hewan yang lebih rendah yang bahkan tidak pantas untuk diperhatikan. Tepat setelah itu, alisnya miring,
dan dia dengan dingin mendengus. Dari belakangnya, seorang pemuda tampan yang baru berusia 17 atau 18 tahun dengan tergesa-gesa datang, membungkuk di hadapannya dan tersenyum dengan nada meminta maaf, "Tuan Muda Xiao, semua penginapan seperti ini di negeri terpencil, mungkin tidak mungkin menemukan penginapan yang layak, yang berjarak 50 km, mohon bersabar sedikit." Kelima orang itu, seperti yang diharapkan, adalah Xiao Kuangyun, Xiao Mosan, Xiao Ba, Xiao Jiu, dan Xiao Chengzi. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Sekte Xiao dari Floating Cloud City. Xiao Chengzi sangat gembira sepanjang perjalanan, dan ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir tiba di Sekte Xiao, dia akhirnya tertawa bahkan dalam tidurnya. Di depan Xiao Kuangyun, dia membungkuk untuk menjilat. Dia tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun terhadapnya, jika dia bisa melayani Tuan Muda Xia ini dengan memuaskan, dan mendapat kabar baik darinya di kemudian hari, dia seharusnya bisa hidup sesuai keinginannya bahkan di Sekte Xiao. Hah! Xiao Kuangyun mendengus dari hidungnya, melirik ke sekeliling dengan tidak tertarik, dan berjalan masuk. Xiao Chengzi buru-buru bergegas ke depan dan menempati meja di lokasi terbaik, berjongkok dan membersihkan kursi kayu dengan lengan bajunya. Dia kemudian memandang Xiao Kuangyun dengan penuh sanjungan, dan berteriak, "Pemilik, segera sajikan hidangannya, pilih yang terbaik yang kamu punya." Kelompok Xiao Kuangyun baru saja masuk, dan mereka sudah menjadi sasaran tatapan 6 orang dari Silver Dragon Mercenary Group. Salah satu dari mereka tertawa dengan nada meremehkan, "Ha! Bocah kecil itu bertingkah sangat liar, lihat ekspresi dia saat melihat kita, cek-cek. Mungkin tuan muda keluarga kaya yang sedang jalan-jalan berlibur, lihat saja kulit dan dagingnya yang lezat itu, rasanya air bisa bocor jika diremas sedikit. Tapi dia sebenarnya berani main-main di wilayah kita. Apa dia tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Bos, apakah Anda ingin saya naik dan mengajari mereka di wilayah mana mereka berada? Siapa yang peduli tuan muda keluarga mana dia? Di dalam wilayah Silver Dragon Mercenary Group, semua orang harus patuh kepada kami." Yin Long membanting kaki ayam yang dia makan dengan kekuatan yang sangat besar, dan mengangkat parang besar di dekat kakinya sekaligus, "Biarkan ayah ini secara pribadi pergi menyambut mereka. Aku menyukai pakaian yang dia kenakan, jika aku mengembalikannya untuk anakku, dia pasti akan sangat senang, hahaha." Setelah dia mengatakan itu, dia membawa parangnya dan dengan terang-terangan berjalan menuju meja Xiao Kuangyun, menghancurkan meja itu dengan parangnya dari jarak 3 langkah, dan berkata dengan nada sengit, "Bocah, sepertinya pakaianmu cukup rapi, namun, melihat sosokmu yang memalukan, sayang sekali kalau itu dikenakan olehmu. Lepaskan segera, lepaskan sekarang, kamu mendengarku, jika Anda tidak ingin melepasnya, kami akan membantu Anda melepasnya. Jika nanti bos kami menelanjangimu, itu tidak akan selembut itu lagi, ahahahahahaha." Makanan ternak Silver Dragon Mercenary Group terus mencemooh. Orang-orang di penginapan menjauh dari mereka, dan memandang kelompok Xiao Kuangyun dengan kasihan. Pemilik penginapan dan pelayannya bersembunyi lebih jauh dan tidak berani datang dan menghalangi mereka. Namun bertentangan dengan harapan semua orang di sana, ketika menghadapi kelompok tentara bayaran naga perak yang terkenal kejam, meja orang-orang Xiao Kuangyun tampak sangat tenang, sampai-sampai menakutkan. Xiao Kuangyun mengulurkan tangannya, menyeka pakaiannya yang ternoda anggur dengan rasa jijik, dan dengan dingin berbicara, "Buang semuanya." Membuang. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang untuk membuang kita semua. Ahahaha, ahaha. Suara mengejek dari kelompok tentara bayaran naga perak segera berubah menjadi jeritan kesakitan yang memekakkan telinga. Sosok Xiao Ba melesat keluar seperti sambaran petir, dan meledakkan 3 orang paling berisik. Disusul dengan suara retakan tulang patah. Senyuman biadab Yin Long menghilang.
Dia melompat mundur selangkah, dan memperlihatkan ekspresi ketakutan, alam roh yang mendalam. Ketika kata-kata alam roh mendalam keluar, seolah-olah ada bom yang meledak di dalam penginapan, semua orang terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Hanya sekte dan kota besar yang memiliki makhluk luar biasa kuat seperti ini. Dan di kota hutan Qian yang kecil ini, itu adalah level yang belum pernah dilihat siapapun sepanjang hidup mereka, yang hanya ada dalam mimpi terliar mereka. Saat Yin Long selesai berbicara, dua pengikut tentara bayaran lainnya diterbangkan sejauh 10 meter oleh Xiao Ba dengan ayunan telapak tangan dan jatuh tanpa sadar ke tanah. Seluruh tubuh Yin Long mulai bergetar, lalu jatuh ke tanah sambil berlutut dan bersujud. Maaf, mataku gagal melihat. Saya tidak dapat mengenali makhluk agung seperti Anda. Saya pantas mati, saya pantas mati. Jika dia tahu lawannya sebenarnya adalah master yang telah mencapai alam roh mendalam, dia tidak akan mencoba memprovokasi mereka bahkan jika dia mati. Buang dia, Xiao Kuangyun mengucapkannya dengan dingin. Saat suara itu memudar, tangan Xiao Ba juga menyapu dan menghancurkan kedua lengan Yin Long di tengah jeritan kesakitannya. Siluet pemuda muncul di pintu penginapan. Ketika Yun Ce meninggalkan Floating Cloud City, dia sebenarnya tidak punya tujuan dalam pikirannya. Memikirkan tentang tablet kayu yang dia terima dari Xiao Lai, dia bertanya-tanya di sepanjang jalan, dan dengan sengaja berjalan menuju ke arah kota bulan baru. Dia perlu mencapai tempat yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya, sehingga ada peluang lebih tinggi untuk menemukan barang-barang yang diperlukan untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang rusak. Konstitusinya terlalu lemah, dan karena dia tidak sanggup menghabiskan sedikit uang yang dimilikinya untuk menunggang kuda, dia hanya bisa berjalan kaki dengan kecepatan yang sangat lambat. Ketika dia tiba di kota hutan Qian, dia sudah sangat lelah dan lapar. Ketika dia melihat penginapan di pinggir jalan, dia membalik-balik koin kecil yang dia miliki, membuat senyuman mencela diri sendiri dan menuju ke sana. Saat dia sampai di depan pintu, dia mendengar teriakan yang mirip dengan penyembelihan babi. Mengikuti suara tersebut, dia segera melihat Xiao Kuangyun dan Xiao Mosan yang sedang duduk bersama, dengan Xiao Chengzi berdiri di samping. Dia segera menghentikan langkahnya, memutar tubuhnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Tapi saat dia membalikkan tubuhnya, kulit Xiao Ba segera berubah ketika dia, secara kebetulan, melihat ke arah pintu ketika dia baru saja menghancurkan lengan Yin Long. Pemilik penginapan, ambillah luka mata ini dan buanglah. Xiao Kuangyun dengan dingin menggeram. Sekelompok sampah yang lebih rendah dari semut, berani merusak selera makannya. Ah, ya. Tubuh pemilik penginapan bergetar karena geramannya, terus-menerus mengangguk dengan panik, dan dengan hati-hati mulai membawa anggota kelompok tentara bayaran naga perak keluar, bersama dengan pelayannya. Karena Yin Long berada di alam mendalam sejati tingkat kedua, tidak ada siapapun yang berani menyinggung perasaannya di kota hutan Qian. Tapi bahkan seorang pelayan acak dari pemuda yang sangat arogan dan kejam ini berada di alam roh mendalam, bagaimana mungkin mereka berani bahkan sedikit tidak menaatinya. Tuan muda, Xiao Ba berjalan ke sisi Xiao Kuangyun, dan membisikkan beberapa kalimat di telinganya. Anda sedang berbicara tentang hal-hal sia-sia yang dikeluarkan dari klan Xiao. Setelah mendengarkan laporan Xiao Ba, mata Xiao Kuangyun menyipit saat dia mencibir, bagus sekali, aku hampir lupa tentang keberadaan karakter ini, dan bahkan surga kini telah menghadirkannya kepadaku, Xiao Ba, pergi dan rusak wajahnya untuk saya. Master Sekte telah mengatakan bahwa Anda tidak boleh menggunakan otoritas Sekte untuk menindas orang lain di luar. Kata Xiao Mosan dengan lembut. Si sampah klan Xiao itu benar-benar membuatku malu di depan umum beberapa hari yang lalu, tidak memamerkan jenazahnya ke kota awan terapung sudah cukup berbelas kasihan. Xiao Ba, setelah kamu merusak wajahnya, potong juga lidahnya.
Bukankah dia pembicara yang baik? Saya akan melihat betapa fasihnya dia berbicara setelah itu. Xiao Kuangyun berkata dengan suara rendah. Hari itu di klan Xiao, Yun Ce menghancurkan rencananya di depan umum, dan menamparkan setiap kalimat yang diucapkannya di wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak menyimpan dendam di hatinya. Tentang dia yang ingin menjelekkan wajah Yun Ce, tentu saja karena cemburu, dia bahkan lebih iri lagi karena si sampah ini benar-benar menikah dengan Xia Qingyue yang bahkan tidak bisa dia dapatkan. Xiao Mosan tidak berbicara lagi. Xiao Ba mengangguk diam-diam, terus berjalan keluar dari penginapan, dan mengejar ke arah umum Yun Ce. Meskipun toko-toko di Qian Forest Town jumlahnya sedikit, mereka masih memiliki semua kebutuhan. Merajut alisnya dengan erat, Yun Ce mempercepat langkahnya, dan segera berubah menjadi apotek di sebelah kanan. Penjaga toko, apakah ada bunga lentera ungu dan tanaman merambat pasir besi? Kata Yun Ce segera setelah memasuki apotek, dan pada saat yang sama dengan cepat memindai apotek dengan matanya. Sekilas, penjaga toko apotek itu tampak seperti pria parubaya yang lesu dan bosan. Ramuan obat yang diminta Yun Ce juga merupakan ramuan obat yang paling umum. Bunga lentera ungu dapat menghilangkan pilek dan tanaman merambat pasir besi dapat disuling menjadi pelet pemulihan mendalam tingkat terendah. Keduanya dapat ditemukan di mana saja dan harganya sangat murah. Penjaga toko dengan lemah menjawab, ada, berapa yang kamu inginkan? Masing-masing 1/4 kilo, kata Yun Ce dengan tergesa-gesa. Penjaga toko segera membungkus obatnya, dan melemparkannya ke arahnya, 20 koin mendalam kuning semuanya. Menempatkan koin besar di konter, Yun Ce bergegas pergi, tanpa berhenti, dia menuju pintu keluar selatan kota. Xiao Ba, yang kini telah menemukan siluetnya, tidak terburu-buru menyerang melainkan mengikuti di belakangnya tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pintu keluar kota hutan Qian dengan cepat muncul di hadapan mereka. Di sebelah selatan kota hutan Qian terdapat barisan pegunungan yang luas, yaitu Pegunungan Naga Merah. Gunung-gunung ini dihuni oleh berbagai macam binatang buas, membuatnya sangat berbahaya. Bahkan unit militer dan praktisi kota hutan Qian yang berlatih secara mendalam, yang terkenal karena kekuatannya, hanya berani bergerak di bagian terluar pegunungan. Ketika seseorang masuk lebih jauh ke dalam pegunungan, binatang buas yang berlevel lebih tinggi akan ditemui dan ini seringkali berakhir dengan pelarian yang sempit. Alasan mengapa gunung ini diberi nama Pegunungan Naga Merah, adalah karena di tengah-tengah urat gunung hiduplah api besar yang menghembuskan naga api besar, sehingga memberinya nama itu. Namun itu hanya dalam legenda dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Naga berada di puncak binatang buas yang dalam, jadi bahkan naga dengan level terendah pun sangat kuat. Dan jika mereka benar-benar ada, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup setelah melihatnya. Melangkah ke Pegunungan Naga Merah, Yun Ce perlahan menarik napas, memeluk 2 kantong obat yang dibelinya dari apotek ke dadanya dengan tangan kanannya, dan menutupi obat itu dengan tangan kirinya saat cahaya mutiara racun langit bersinar. Tiba-tiba, sejumlah besar serpihan jatuh dari tangannya. Saat Yun Ce melepaskan tangan kirinya, yang tersisa di telapak tangannya hanyalah tumpukan kecil bubuk ungu kehitaman. Bunga lentera ungu tidak memiliki sifat beracun, begitu pula tanaman pasir besi, jadi tidak akan ada respons beracun bahkan jika keduanya dikonsumsi bersamaan. Bahkan jika itu beracun, efek racun normal hanya akan sangat kecil terhadap individu kuat yang telah mencapai alam mendalam roh, atau bahkan mungkin tidak memberikan efek sama sekali. Namun, bedak yang dibuat dengan menggabungkan komponen tertentu dari bunga lentera ungu dan tanaman anggur pasir besi, memiliki khasiat yang sangat mengiritasi mata. Jika disentuh oleh mata, tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, mereka akan tetap kehilangan penglihatan untuk sementara. Menggenggam segenggam bubuk ini, Yun Ce perlahan berbalik dan menatap Xiao Ba,
yang bahkan tidak berjarak 10 langkah darinya, yang tampak seperti hantu tanpa kehadiran. Xiao Ba menjadi sedikit terkejut saat Yun Ce bisa memperhatikannya. Dia memandang Yun Ce dengan cibiran, dan dengan dingin berkata, "Kamu dipanggil Xiao Ce, kan? Tidak ada gunanya diusir dari klan Xiao." "Tidak, namaku Yun Ce." Yun Ce dengan santai balas menatapnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah ini. Xiao Ba sebenarnya tidak tertarik dengan siapa namanya, dia juga tidak bereaksi terhadap sikap santai Yun Ce, karena berurusan dengan sampah super dengan pembuluh darah dalam yang rusak bukanlah sesuatu yang perlu dia pikirkan. "Aku mendapat perintah dari Tuan Mudaku akan mengantarkanmu menemui penciptamu. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak memprovokasi orang-orang yang tidak mampu kamu sakiti." Saat suaranya memudar, sebilah pedang pendek sudah muncul di tangan Xiao Ba. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya, dan bilahnya terbang ke arah Yun Ce dengan suara ruang yang menusuk telinga terkoyak. Xiao Kuangyun ingin dia menjelekkan wajah Yun Ce dan memotong lidahnya, tapi dia jelas tidak memiliki kesabaran untuk membuang begitu banyak waktu dan energi pada sampah seperti dia. Dia terlalu malas untuk menyentuh Yun Ce sama sekali, jadi dia hanya melemparkan pisau dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan. Ketika Xiao Ba tiba-tiba mengeluarkan pedang pendeknya, alis Yun Ce bergetar hebat, dan ketika Xiao Ba mengayunkan tangan kanannya, jantungnya akhirnya jatuh. Dia telah mempersiapkan Xiao Ba untuk bergegas maju dan menamparnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa seseorang yang telah mencapai alam mendalam roh dari Sekte Xiao akan benar-benar menggunakan senjata untuk melawan orang tidak berharga seperti dia. Dan bahkan membunuhnya menggunakan pisau lempar. Dengan kekuatan yang sangat kecil dan menyedihkan di tubuhnya, bagaimana dia bisa menghindari pisau lempar yang dilemparkan oleh makhluk kuat yang telah mencapai alam mendalam roh? Apakah kepribadian Xiao Ba ini menyimpang? Dia benar-benar bertingkah aneh dari logika orang normal. Bahkan menggunakan senjata untuk membunuh seseorang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali sepertiku. Bukankah dia akan merasa malu jika orang lain mengetahui hal ini? Yun Ce tanpa daya mengutuk dalam hatinya. Saat pedang yang terpantul di pupil matanya semakin dekat, kesadarannya segera mencoba menghindari pisau itu secara refleks, tapi tubuh lambatnya tidak memiliki kesempatan untuk mengelak sama sekali. Saat pisau itu hendak memotong tenggorokan Yun Ce, bayangan merah keluar dari tubuh Yun Ce seperti sambaran petir, dan melesat ke arah Xiao Ba. Pedang pendek itu tidak menembus tenggorokan Yun Ce dan menghilang begitu saja dari pandangannya. Namun kini di balik tubuh Xiao Ba, ada tambahan siluet mungil. Dia memunggungi Yun Ce, mengenakan pakaian one piece putih, dia memperlihatkan tulang kering dan kaki telanjang yang seindah batu giok. Saat rambut merahnya tersebar sampai ke pinggangnya, daya tarik mempesona ini tak tertandingi. Dan di tangan kanannya, jelas ada pedang pendek yang ditembakkan Xiao Ba ke arahnya. Gadis ini, pakaiannya, dan rambut merahnya, jangan bilang padaku. Xiao Ba masih mempertahankan postur yang sama seperti saat dia melemparkan pedang pendeknya, seluruh tubuhnya membeku seperti sebelumnya. Dalam keheningan yang mengerikan, dia tidak berbalik, ekspresi dan gerakannya juga tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia terhenti pada waktunya. Satu-satunya perubahan adalah pupil matanya mengecil hingga seukuran lubang jarum, seolah-olah pada saat itu, dia melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Saat hembusan angin menyegarkan bertiup, tubuh tegak Xiao Ba tiba-tiba hancur tertiup angin sepoi-sepoi. Benar, itu hancur berantakan, seperti runtuhnya tumpukan balok mainan yang jatuh satu demi satu, menjadi genangan darah dan potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat angin bertiup ke wajah Yun Ce, itu membawa kembali aroma darah yang menyengat. Seluruh tubuhnya mematung di tempatnya. Saat dia melihat ke belakang gadis itu, pupil matanya berkontraksi dengan keras, dan tidak bisa bernapas sama sekali.
Bahkan detak jantungnya hampir berhenti total. Pakaian dan rambut merahnya menunjukkan kepadanya bahwa ini jelas adalah gadis yang dia temui pada malam itu di pegunungan belakang, yang juga masuk ke dalam Sky Poison Pearl. Namun, setelah memasuki Sky Poison Pearl, dia selalu tertidur pulas. Tapi sekarang, dia telah terbangun, meninggalkan Sky Poison Pearl sendirian, dan menunjukkan kepadanya pemandangan paling menakutkan yang pernah dia saksikan di benua langit yang mendalam. Dalam sekejap, tidak diragukan lagi gadis ini mampu mengambil pisau yang hampir menembus tenggorokannya, bergegas menuju Xiaoba, dan membunuhnya. Keseluruhan proses hanya bisa dilihat sebagai kilatan cahaya merah yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, waktu yang sangat singkat. Tubuh Xiaoba seluruhnya telah dicincang, dan untuk dibongkar menjadi seperti itu, setidaknya akan membutuhkan ratusan serangan. Dengan kata lain, gadis ini tidak hanya mencegat pisau yang hampir merenggut nyawanya beberapa saat yang lalu, tapi juga menggunakan pisau yang sama dan memotong Xiaoba setidaknya beberapa ratus kali. Apakah ini kemampuan yang dimiliki seorang gadis kecil? Tidak. Apakah ini dunia yang bisa dijangkau oleh manusia? Selama keadaan Yunce yang sangat terkejut, pedang pendek gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mengeluarkan erangan menyakitkan yang biasanya terdengar dari binatang kecil. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya perlahan-lahan mengambil posisi jongkok di tanah, dan tubuh mungilnya sedikit menggigil, seolah-olah mandi di dalam hembusan angin sedingin es. Racun pembunuh dewa absolut yang penuh kebencian ini, bagaimana mungkin aku, sang puter, mengalami hal seperti itu, ketika hanya menggunakan kekuatan sebesar ini. Yunce dengan hati-hati berjalan 2 langkah lebih dekat, dan setiap kali pandangannya tertuju pada genangan darah, hatinya akan terasa dingin. Siapa gadis berambut merah ini? Xiaoba berasal dari Sekte Xiao. Jadi kekuatan sejatinya setidaknya ada di alam mendalam roh tingkat bawah. Kemungkinan besar hampir tak seorang pun di kota awan terapung mampu menandinginya, namun gadis ini langsung membunuhnya dalam sekejap. Gadis ini tidak diragukan lagi tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun. Pada usia ini, bahkan mencapai alam mendalam dasar akan jarang terjadi. Xia Qingyue yang mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar pada usia 16 tahun sudah dianggap sebagai jenius nomor 1 di seluruh kota, tapi gadis ini. Ini adalah pertama kalinya, sejak tiba di benua langit yang mendalam ini, Yunce benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Karena ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, itu benar-benar melampaui ketakutannya. Ketakutannya didapat dari 2 masa kehidupan. Yunce menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan diri dengan susah payah, mengatupkan giginya, dan akhirnya berbicara, "Gadis kecil, kamu, bangun." Mendengar suara Yunce, tubuh gadis itu berhenti menggigil. Dia perlahan berdiri, berbalik, dan menunjukkan wajahnya yang sehalus boneka. Meskipun wajah yang belum dewasa dan lembut ini luar biasa cantiknya, saat ini ia menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia menatap Yunce, dan berbicara dengan nada lembut namun sedingin es, "Sungguh sulit dipercaya, mutiara racun langit akan memilih orang biasa yang tidak berguna sepertimu sebagai tuannya. Jangan bilang padaku bahwa spiritualitas harta karun surgawi ini telah terdistorsi." Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Yunce melihat wajahnya secara langsung. Meskipun dia telah mengunjunginya berkali-kali setiap hari di Sky Poison Pearl, saat dia menatapnya lagi sekarang, Yunce masih tidak mampu mengalihkan pandangannya. Ini karena kecantikan gadis itu yang luar biasa, dia cukup cantik hingga mampu mencuri jiwa. Setiap fitur di wajahnya yang seperti salju sangat halus dan sempurna tak tertandingi, terlebih lagi, ia mencapai puncak kesempurnaan yang tak terlukiskan. Matanya berkilau dan tembus cahaya seperti batu permata hitam yang berharga, tapi juga sedalam langit malam. Dari matanya, Yunce melihat semacam keagungan.
Namun keangkuhan ini sama sekali bukan seperti kesombongan Xiao Kuangyun yang tidak masuk akal dan angkuh yang menyalahgunakan otoritas, melainkan sikap acuh tak acuh mulia yang datang dari jiwa, seolah-olah di depan matanya, setiap roh di dunia ini, tanpa kecuali, hanyalah semut besar, sementara setiap makhluk hidup di dunia ini sebanding dengan debu. Kota hutan Qian, di dalam penginapan. Semua makanan pembuka dan lauk pauk telah disajikan, namun Xiao Ba masih belum kembali. Xiao Kuangyun mulai merasa gelisah, dan mendengus dingin, melawan sampah, dia sebenarnya membuang-buang waktu sebanyak ini. Mungkin dia tersesat di tempat asing ini. Xiao Jiu, lihatlah. Iya, Tuan Muda. Xiao Jiu menerima perintah tersebut dan segera berdiri untuk keluar dari penginapan, lalu berjalan menuju ke arah yang sebelumnya dituju Xiao Ba.